Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan. Sebelum kita lanjut, di subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajar IPS kelas 9 dalam kurikulum Merdeka atau Sekolah Penggerak, kita akan lanjutkan materi kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah bahas di poin 1, yaitu pengertian perubahan sosial, dan 2, bentuk dan contoh perubahan sosial. Nah, kita akan lanjutkan materi kita di tema 1 ini, manusia dan perubahan, perubahan sosial. Dan kita lanjut ya, yaitu sekarang kita berada di yang kita akan bahas di poin 3, penyebab perubahan sosial, dan 4, bentuk perubahan sosial. Dan yang akan menjadi tujuan pembelajaran adalah menjelaskan penyebab dan dampaknya perubahan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Kita mulai di 3, penyebab perubahan sosial. Coba refleksikan perubahan-perubahan yang sudah terjadi pada dirimu sendiri dari masa kecil hingga saat ini. Nah, perubahan pada diri seseorang selama hidupnya disebabkan oleh 1, perkembangan biologis, 2, pendampingan orang tua, 3, interaksi dengan teman, 4, interaksi dengan lingkungan lain, dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan perkembangan hidup masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat mengalami perubahan yang diakibatkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai di faktor internal. Faktor internal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat. Nah, faktor internal itu yang pertama, perkembangan jumlah penduduk, yang kedua, munculnya penemuan baru, dan yang ketiga adalah terjadinya konflik di masyarakat. Nah, kita mulai di poin yang pertama, perkembangan jumlah penduduk. Berbagai riset menunjukkan jika jumlah penduduk di Indonesia akan terus meningkat setiap tahun seiring dengan lebih cepatnya pertumbuhan angka kelahiran dibandingkan dengan pertumbuhan angka kematian. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk di suatu wilayah mengakibatkan terjadinya perubahan sosial. Terlalu banyaknya jumlah penduduk di suatu wilayah akan mengakibatkan tingginya tingkat persaingan kerja yang melahirkan banyaknya jumlah pengangguran. Kondisi tersebut secara tidak langsung berpengaruh terhadap munculnya wilayah pemukiman kumuh dan meningkatnya tingkat kriminalitas. Jadi ada 2 yang terjadi ya, yaitu munculnya wilayah pemukiman kumuh dan meningkatnya tingkat kriminalitas, yang kemudian akan mengubah keadaan dan kondisi dari wilayah tersebut. Terlalu sedikitnya jumlah penduduk di suatu wilayah akan mengakibatkan tidak tersedianya jumlah tenaga kerja produktif yang memadai, sehingga dapat menghambat pertumbuhan dan upaya pembangunan di wilayah tersebut. 2, munculnya penemuan baru. Penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan membawa perubahan yang besar terhadap perkembangan kehidupan manusia sejak dimulainya masa modern setelah terjadinya revolusi industri. Perubahan tersebut terus berlangsung hingga saat ini, di mana situasi terbaru ditandai dengan mulai digantinya tenaga kerja manusia dengan robot. Hal tersebut kemudian membawa perubahan bagi sistem kerja manusia di masyarakat harus dapat terus mengembangkan diri agar bisa bertahan hidup. 3, terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik adalah sebuah kondisi di mana terdapat 2 pihak atau lebih yang saling bertikai karena adanya perbedaan kepentingan. Konflik terjadi karena tidak tercapainya sebuah kesepakatan atas sebuah perbedaan. Konflik itu
terbagi atas konflik vertikal. Nah, konflik vertikal itu adalah konflik yang terjadi antara pihak yang tidak sejajar secara politis. Misalnya, konflik antara seorang warga dengan kepala desa, atau konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam skala yang paling besar, konflik vertikal akan mengakibatkan terjadinya gerakan revolusi atau pemberontakan untuk mengubah sistem pemerintahan di suatu negara. Kedua adalah konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara pihak yang sejajar secara politis. Misalnya, konflik antar masyarakat, konflik antar organisasi, atau konflik antara suku di suatu daerah. Konflik pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan sosial karena sebuah konflik biasanya membawa dampak pada terciptanya sebuah kesepakatan atau aturan baru di tengah masyarakat. Contohnya adalah konflik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Peristiwa kerusuhan dan pergolakan yang dikenal sebagai peristiwa reformasi ini kemudian membawa perubahan yang signifikan bagi munculnya sistem politik yang lebih demokratis di Indonesia. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal itu terjadi interaksi dengan lingkungan alam, dan kedua adalah interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Satu, interaksi dengan lingkungan alam. Kondisi alam di sebuah wilayah berkaitan erat dengan kondisi manusia di wilayah tersebut. Karenanya, perubahan yang terjadi di alam akan membawa perubahan pada masyarakat yang tinggal di dalam. Misalnya, semakin kritisnya kondisi bumi akibat pemanasan global akan memicu terjadinya gerakan sosial untuk mengubah cara masyarakat beraktivitas dengan berusaha tidak memproduksi banyak polusi dan menggunakan alat-alat yang lebih ramah terhadap lingkungan. 2. Interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Masyarakat di berbagai belahan bumi saling berinteraksi seiring dengan perkembangan kehidupan di masing-masing wilayah. Interaksi tersebut seringkali dipicu oleh kegiatan ekonomi untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Dalam catatan sejarah, hubungan interaksi antar wilayah tersebut bisa berlangsung secara keras melalui jalan peperangan atau berlangsung secara damai melalui kerjasama perdagangan. Dalam proses berbagai bentuk interaksi tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya pertemuan antara dua kebudayaan yang berbeda, sehingga kemudian saling memengaruhi satu sama lain. Kebudayaan di suatu masyarakat yang terpengaruh oleh kebudayaan masyarakat luar kemudian menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial. 4 sekarang. Tadi kita telah pelajari di poin yang ketiga yang tadi itu penyebab perubahan sosial, dan sekarang kita lanjut di 4 dampak perubahan sosial. Perubahan sosial sebagai sebuah fenomena yang umum terjadi di masyarakat tentu saja membawa berbagai dampak bagi keberlangsungan hidup masyarakat tersebut. Dampak perubahan sosial itu terbagi atas dampak positif dan dampak negatif. Kita mulai di A, dampak positif. Dampak positif, pertama, terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka. Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat saat ini memiliki pola berpikir yang lebih maju dan terbuka dibandingkan dengan sebelumnya.
Dua, terbukanya mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi atau kedudukan seseorang di dalam lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Perubahan sosial juga membawa dampak bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, di mana setiap orang diakui haknya untuk bisa memperoleh kehidupan yang aman, dapat bebas berpendapat dan memberikan suara dalam pemilu, mendapatkan fasilitas pendidikan, menikmati hiburan, dan lain sebagainya. B. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah terjadinya kesenjangan sosial. Yang kedua, munculnya perilaku negatif masyarakat. Yang ketiga, faktor gaya hidup. Kita mulai yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial. Sistem yang bebas dan terbuka dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak adanya perubahan kemudian bisa menciptakan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah ketidaksetaraan kemampuan secara signifikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kesenjangan sosial yang paling jelas dapat kita amati dalam foto berikut ini. Kita lihatnya foto gambar ini. Ini adalah rumah, ini adalah kalau kita lihat perumahan-perumahan ya. Seperti ini dan ini nah, ini bangunan-bangunan mewah. Kita lihat ya, DP perbedaan kesenjangan sosial di foto yang ini. Dua, munculnya perilaku negatif di masyarakat. Faktor yang memengaruhi terjadinya perilaku negatif di masyarakat itu pertama adalah faktor pergeseran nilai dan norma. Nah, kalau kita lihat di sini tentang pergeseran nilai dan norma itu adalah perilaku yang diakibatkan oleh pergeseran nilai dan norma. Misalnya adalah berubahnya sikap kebersamaan atau gotong royong menjadi sikap individualistis atau tidak mempedulikan orang lain. Yang kedua adalah faktor desakan kebutuhan ekonomi. Nah, perilaku yang diakibatkan oleh faktor desakan kebutuhan hidup, misalkan terjadinya tindakan penipuan, pencurian, atau premanisme, kekerasan. Hal-hal tersebut biasanya dipicu karena tidak tersedianya sumber penghasilan yang merata, sehingga sebagian orang terpaksa melakukan memenuhi kebutuhannya hidupnya itu dengan cara melanggar hukum. Yang ketiga, faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup yang salah dapat memicu perilaku negatif di masyarakat. Nah, standar hidup yang tinggi atau ingin menggunakan barang-barang bermerek yang mahal itu dibarengi dengan kemampuan ekonomi yang rendah, biasanya juga ini akan memicu tindakan penipuan atau pencurian. Dan di sisi yang lain, kemampuan ekonomi yang tinggi juga dapat memicu perilaku negatif akibat pilihannya untuk mengikuti hedonisme. Nah, hedonisme itu adalah mencari kesenangan berlebihan. Seperti mereka melakukan pergaulan bebas, mengonsumsi narkoba, atau menjadi pelaku hiburan malam. Nah, terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Dan untuk materi selanjutnya kita akan bahas PNB nanti ya, perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Nah, kiranya materi ini tentang perubahan sosial ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.